Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengunjungi DPP PKS di daerah Pasar Minggu. Pertemuan ini juga berlangsung cukup bersahabat. Masing-masing saling melontarkan jok-jok politik. Apa kira-kira sinyal dari pertemuan ini? Berikut pengamatan dari pengamat politik Pangi Sarbi seperti disiarkan oleh TV One. Bang Arifade, kalau simbol atau gimmick atau memang ini penuh makna pesan ini bahwa di dalam politik itu kan yang dicari sebenarnya keynote-nya itu ya sebenarnya kan itu mutual understanding aja. Ya. Titik persamaan kepentingannya di mana dulu gitu. Jadi ini kan titik persamaan kepentingannya adalah bagaimana perahu ini berlayar. Kemudian soal yang kedua adalah bagaimana cara memenangkannya. Nah, untuk ini misalnya PKS hari ini ada kemungkinan kan masih deadlock juga di DKI. Kalau misalnya PKS kekurangan masih 4 kursi kalau nggak salah dari 18 ke 22 kursi kan. Nah, kalau misalnya dengan partai lain terkunci, tentu dia harus membuka ruang gitu. Misalnya PSI ada 8 kursi, ada peluang nih untuk kapal ini bisa berlayar misalnya. Begitu juga PSI misalnya ada Kaisang yang mulai santer menjadi pembicaraan di Jawa Tengah. Jadi dia juga pasti Kaisang juga butuh partai di Jawa Tengah gitu. Nah, kalau misalnya DPP atau istilahnya kliknya di situ, oke, kita PSI kita dukung nih pasangan aman ini Anies Sohibul Iman, tapi back and give. Nah, di Jawa Tengah harus selesai. Itu hampir semua semua partai melakukan itu. Kang Pipin udah senyum aja nih. Iya, membagi itu karena ini kan pertarungan ini kalau nggak ada kursi ya nggak bisa maju juga. Yang berlayarnya kapal itu karena koalisi penuh itu. Nah, itu yang kemudian menurut saya ada alasan yang membuat pertemuan ini terjadi. Tapi cukup berani juga Bang Pangi ya, ketua umum partai bertemu dengan presiden partai menyarankan untuk presiden yang maju dong, kan kursinya 18 kata dia begitu. Iya. Ini kode juga nggak nih kira-kira? Iya, artinya kan memang sekarang ini PKS sebetulnya dengan PSI ada beberapa daerah yang sebenarnya bisa dikoalisikan kerjasama. Makanya memang pilkada itu kan koalisi ini dibangun kan 3 hal kemarin aspeknya kan. Pertama adalah bentangan programatiknya, kemudian bentangan ideologi. Ada juga bentangan official seeking mencari kekuasaan. Bagaimana untuk menang. Nah, DNA-nya kan lebih besar official seeking itu mencari kekuasaan untuk menang kan. Nah, itu membuat mereka lem perekatnya menyatu. Nah, bentangan ideologi juga sering terjadi, spektrum ideologi yang jaraknya kiri kanan banget gitu kan. Karena untuk menjaga itu wajar karena PKS harus menjaga juga maintenance segmen pemilih dia, kolom pemilih beliau. PSI juga menjaga kolom pemilih beliau. Tapi bisa bertemu di tengah. Nah, harus ditemukan di tengah dalam konteks pilkada. Begitu juga PKS, kalau dia agak ke kanan hilang segmen pemilih kolomnya gitu. Nah, sehingga memang dia membawa diri untuk membawa. Nah, jadi kalau melihat soal ideologi itu makin cair memang di dalam konteks pilkada. Meskipun di dalam konteks pilpres irisan inline antara pilpres koalisi dengan pilkada juga sulit. Kan ada tuh partai yang mengatakan juga kami tidak akan berkoalisi dengan partai ini. Tapi prakteknya di daerah itu juga belum tentu inline. Ya, justru. Kenapa? Karena mereka juga nggak mau mati juga, nggak ngedeadlock gitu. Mereka ingin tumbuh juga kan, sehingga mereka melakukanlah penjajakan, mulai melakukan silaturahmi, mulai membuka ruang-ruang diskusi seperti yang terjadi di PSI. Nah, kalau PSI ngotot dengan ideologi itu, PKS juga ngotot dengan ideologi itu, risikonya adalah banyak yang mereka kartunya mati di daerah, nggak bisa berkoalisi gitu. Nah, kecuali memang masih ada ruang dengan partai-partai lain. Nah, partai-partai lain kan juga sudah membangun koalisi panjang. Meskipun ada landasan elektabilitas hasil survei. Ada juga alasan karena memang persamaan kursi yang cukup bertemu gitu. Sehingga memang DPP kadang-kadang membagi-bagi itu. Jadi daerah ini bagaimana kita koalisikan aja. Tapi daerah ini kasih ke saya. Itu udah biasa di DPP partai-partai begitu.